автоматику. Сигнал «Сброс». Ini adalah Tsar Bomba, bom nuklir terkuat yang pernah diledakkan di dalam sejarah umat manusia. Pada 30 Oktober 1961, saat itu langit di Novaya Zemlya Uni Soviet menyala lebih terang dari sinar matahari. Hal itu disebabkan oleh bom nuklir yang memiliki kekuatan 50 megaton TNT, di mana itu menjadi ledakan terbesar di dalam catatan sejarah. Bagaimana tidak, ledakan dari bom ini menciptakan bola api dan awan jamur yang menjulang setinggi 64 km seperti menembus stratosfer. Tidak sampai di situ, dampak kerusakannya bisa mencapai radius 900 km dengan gelombang kejut hampir 3 kali mengelilingi bumi. Dan yang paling mengerikan, ternyata bom ini dirancang hanya setengah dari kekuatan aslinya, yaitu 100 megaton TNT. Yang itu berarti daya ledaknya 6.000 kali lebih kuat dari bom yang diledakkan oleh Amerika pada tahun 1945 di Hiroshima dan Nagasaki. Sangat mengerikan. Pertanyaannya sekarang, kenapa bom sedahsyat ini diciptakan dan apa tujuan dibaliknya? Keberhasilan sekutu pada Perang Dunia Kedua mengalahkan Nazi menyisakan dua negara adidaya terbesar di dunia, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dengan perbedaan ideologi, ekonomi, bahkan militer terbesar seakan membuatnya bersaing untuk menentukan siapa penguasanya. Dan sejak saat itu, Perang Dingin pun dimulai. Uni Soviet bersama blok negara timur yang didudukinya yang kala itu membentuk blok timur, sementara Amerika Serikat dengan beberapa sekutunya menguasai blok barat. Perang Dingin adalah perang ideologi seperti sosialisme dan komunisme yang dipimpin oleh Uni Soviet. Sementara itu di blok barat, kapitalisme dan liberalisme adalah ideologi yang dianut oleh Amerika Serikat. Dan dari sini muncullah persaingan di antara keduanya yang kemudian diikuti oleh aspek lain, seperti sosial, budaya, ilmu pengetahuan, bahkan sampai ke teknologi. Sejarah Nazi dan aliansi fasisme hancur di Perang Dunia Kedua, yang dimana itu membuat penduduk dunia berharap akan terciptanya kedamaian sejati. Namun kemenangan Amerika dan Uni Soviet justru membawa dunia ke babak perang yang baru. Perang Dingin membawa persaingan yang ketat, terutama di bidang teknologi, seperti teknologi antariksa, bahkan sampai energi nuklir. Dan dari sinilah Tsar Bomba menjadi buah hasil peperangan dingin di antara keduanya. Bom ini memang tidak pernah digunakan di dalam perang, tapi sangat lebih dari cukup untuk membuktikan dan memenangkan persaingan dari segi kekuatan. Dan sejak saat itu dunia terdiam, seakan menyadari siapa penguasanya.
accident in the Soviet Union, and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. Ledakan di kota Chernobyl pada tahun 1986 seakan menjadi peringatan bahwa bahaya nuklir juga berlaku untuk penciptanya. Bencana Chernobyl tidak datang dari musuh yang menyerang, tapi bisa menghancurkan lebih luas dari sekedar tembakan senjata. Dan teknologi yang mereka kembangkan dan mereka banggakan kini berubah menjadi petaka. Saat itu asap radiasi menyebar di langit Eropa. Radiasi itu tidak hanya membawa racun di udara, tetapi juga menjadi pemicu awal hilangnya kepercayaan di dalam sekutu mereka. Tragedi Chernobyl bukan hanya sekedar bencana di dalam teknologi, akan tetapi menjadi retakan besar di dalam tubuh Uni Soviet. Dan dari retakan itu menjadi awal dari sebuah kehancuran. Chernobyl hanyalah bagian kecil dan keruntuhan Uni Soviet tidak terjadi dalam waktu semalam. Ia dimulai dari kelelahan panjang sebuah imperium. Jauh sebelum tragedi Chernobyl, ekonomi mereka sudah sangat stagnan. Sementara persaingan dengan blok barat sangat menguras anggaran. Namun demi sebuah ambisi besar, kepercayaan rakyat ikut dipertaruhkan. Dan untuk pertama kalinya, dunia melihat kebohongan besar dari sistem yang tertutup. Saat itu, Mikhail Gorbachev mencoba untuk memperbaiki keadaan. Sebagai pemimpin utama, dia mereformasi ekonomi dan sebuah informasi keterbukaan. Namun dari keterbukaan itu justru membuka banyak rahasia yang kelam, korupsi, ketimpangan, dan penindasan yang puluhan tahun telah disembunyikan. Hal itu membuat rakyat sangat marah. Dari situ, negara bagian mulai memberontak, dan satu persatu mereka menuntut sebuah kemerdekaan. Namun, kelompok garis keras Uni Soviet tidak tinggal diam. Dan pada bulan Agustus tahun 1991, sebuah kudeta dilakukan oleh kelompok garis keras dengan tujuan untuk mengembalikan Uni Soviet seperti dulu. Namun ada sebuah masalah besar, rakyat sudah tidak lagi takut. Dan dalam waktu 3 hari, kudeta pun gagal total. Seperti terjatuh dan tertimpa tangga, kudeta yang gagal justru menunjukkan rapuhnya pemerintahan. Dan itu sekaligus menjadi pukulan terakhir untuk kehancuran Uni Soviet. Pada 25 Desember 1991, bertempat di Kremlin Moskow, saat itulah bendera merah Uni Soviet terakhir kali dikibarkan dan perlahan diturunkan. Kini Uni Soviet memang hanya tinggal sejarah, tapi ambisinya akan selalu dikenang di mata dunia.